Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi struktur data pada minggu ini adalah tentang stack. Stack atau bisa kita sebut sebagai tumpukan. Stack merupakan suatu struktur data yang linear, memiliki sifat last in, first out atau LIFO, di mana untuk yang terakhir masuk, data yang terakhir masuk, dialah yang akan dieksekusi. Seperti kata stack yang berarti tumpukan, stack dapat dianalogikan seperti suatu tumpukan, misalkan tumpukan baju, tumpukan piring, tumpukan buku. Nah, tumpukan tersusun dari bawah ke atas dengan setiap elemen yang baru selalu diletakkan di bagian paling atas tumpukan. Analogi dari stack dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Nah, ini adalah sebuah tumpukan di mana jika ada data yang baru, kita letakkan paling atas. Stack mengimplementasikan struktur data stack ke dalam pemrograman. Kita dapat menggunakan struktur data yang pernah kita ketahui sebelumnya, yaitu tentang array dan linked list. Namun, untuk array ini ternyata memiliki banyak kekurangan yang cukup signifikan dibanding dengan linked list. Linked list sudah kita bahas pada materi sebelumnya ya. Maka kita akan mengimplementasikan stack ini dengan menggunakan struktur data linked list. Nah, kalau kita gambarkan adalah sebagai berikut ini untuk linked list-nya. Contoh dari pemanfaatan stack sendiri, yang pertama bisa kita gunakan untuk parsing atau analyzing arithmetic expression. Nah, ini seperti memberikan tanda kurung buka, kurung tutup pada operasi aritmatika. Kemudian ada prosedur calling, kemudian ada recursivity, programming algorithm for certain complex data structure. Untuk mikroprosesor ini stack-based architecture. Sum pocket calculator untuk stack dasarnya. Operasi-operasi yang dapat dilakukan pada stack terbatas pada operasi pemeriksaan apakah stack kosong, proses insert, dan delete. Proses penampilan data atau pengaksesan data dilakukan di luar struktur data stack. Meskipun demikian, nanti bisa kita lakukan proses penampilan atau pengaksesan data. Pemeriksaan status stack kosong atau berisi. Untuk memeriksa apakah stack memiliki elemen atau tidak, cukup dengan memeriksa apakah penunjuk ke elemen teratas atau top menunjuk ke nol atau tidak. Jika nol, maka kembalikan status bahwa stack kosong. Jika tidak, maka kembalikan status bahwa stack tidak kosong. Algoritma berikutnya, nah ini tadi yang pertama adalah bagaimana cara memeriksa status stack. Kemudian ada operasi push atau insert. Di dalam stack itu ada dua istilah. Untuk proses penambahan kita sebut sebagai push. Untuk proses penghapusan atau akses data kita sebut sebagai pop. Kalau queue untuk insert adalah in queue, kalau delete adalah dequeue. Tapi kalau stack ini push dan pop. Push proses insert elemen baru. Ini dinamakan push. Proses push selalu meletakkan elemen baru di atas elemen yang paling atas atau top. Pop pada stack yaitu proses delete elemen. Proses pop selalu menghapus elemen yang terletak paling atas. Jadi, kenapa tadi stack adalah LIFO untuk proses input dan hapus data, karena di sini ketika terjadi proses push, kita lakukan proses penambahan paling atas. Untuk pop juga demikian, kita lakukan elemen pada yang terletak pada paling atas. Elemen yang dihapus oleh proses pop dikembalikan agar dapat digunakan oleh baris yang memanggil proses pop tersebut. Jika kita gambarkan adalah sebagai berikut. Untuk push dan pop ini posisinya berada di data yang paling atas atau elemen paling atas. Kalau queue prosesnya adalah untuk
Proses penambahan NQ paling atas, kemudian kalau DQ paling bawah atau kebalikan dari stack. Implementasi stack pada program menggunakan Java. Yang pertama, silakan Anda coba nanti praktekkan buat kelas stack demo, kemudian pada kelas main seperti ini. Kalau kita jalankan hasilnya adalah sebagai berikut. Contoh stack yang kedua, nah, ini ada contoh yang kedua, nah silakan nanti coba dipraktekkan. Nah, demikian untuk materi stack yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.